Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, meski Petrus sudah memasuki umur yang semakin tua, namun Petrus tetap memperhatikan orang-orang yang telah dia layani. Melihat situasi dan kondisi mereka, Petrus berkesimpulan bahwa mereka tetap harus diingatkan, didorong, dan diberitahu ulang mengenai kebenaran dasar yang telah Dia ajarkan kepada mereka, seperti dalam ayat yang ke-15. Mengapakah Petrus merasa perlu melakukan semua itu? Ya, karena memang pada saat itu sudah banyak dari antara mereka yang mulai meninggalkan kebenaran. Guru-guru palsu dan para pengejek berusaha menarik mereka dari damai sejahtera dan penyerahan pada Kristus. Maka Petrus mengingatkan bahwa mereka telah ambil bagian dalam keilahian Kristus. Itulah yang akan memampukan mereka menghadapi segala sesuatu yang berusaha merebut mereka dari Kristus. Setelah mengalami kelahiran kembali, mereka harus melangkah ke arah kedewasaan rohani dan memiliki hidup yang berbuah. Mereka juga harus menggunakan Alkitab sebagai cermin untuk mengevaluasi perjalanan iman mereka. Saudara-saudari, apakah yang membuat Rasul Petrus begitu yakin pada Yesus Kristus? Sebab sesungguhnya Petrus sendiri telah mendengar suara Allah yang menyatakan perkenanannya atas Yesus saat Yesus dimuliakan di atas gunung, yang bisa kita lihat dalam Matius 17 ayat 1 sampai 13, Lukas 9 ayat 28 sampai 36, bahkan dalam kitab Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Saat itu ia menyaksikan tubuh dan pakaian Yesus jadi berkilau. Namun Petrus menyatakan bahwa para nabi sebelumnya juga telah memberikan kesaksian tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudari, sekarang kita memang tidak punya pengalaman menakjubkan seperti Petrus, dan tidak ada dari antara kita yang pernah melihat Yesus secara kasat mata. Namun hal itu bukanlah alasan untuk membenarkan ketidakpercayaan kita, sebab kita memiliki kesaksian dari para nabi dalam Alkitab. Semua nubuat mengenai kelahiran, masa hidupnya, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus telah terbukti. Jadi tidak ada alasan
untuk tidak percaya bahwa Tuhan Yesus suatu hari kelak akan datang dalam kemuliaan. Dengan demikian, Petrus menyebut dirinya bersama dengan para rasul lainnya sebagai saksi hidup terhadap perbuatan ajaib dan mulia dari Yesus Kristus. Pernyataan ini sungguh benar, sebab Petrus sebagai murid yang terlibat dalam perjalanan pelayanan Yesus Kristus selama 3 tahun. Dalam kesaksian ini, Petrus memaparkan bahwa ada 2 tiang pancang yang mampu meneguhkan dan mengokohkan kehidupan jemaat Tuhan, yaitu yang pertama, setiap orang harus berjalan dengan Kristus dan mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepada pemeliharaannya saja. Niscaya kita akan menyaksikan dan mengalami hidup dengan Tuhan secara nyata. Yang kedua, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Petrus dan rasul lainnya merupakan penggenapan firman Allah. Firman itu sendiri adalah wahyu ilahi. Jadi dengan mempercayakan diri seutuhnya kepada kesaksian Alkitab akan Kristus, hidup jemaat Tuhan akan semakin mengarah kepada keteguhan dan kekokohan dalam iman. Saudara-saudari, di masa menantikan kedatangannya, marilah kita jangan terlalu mudah terpengaruh dengan ajaran yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebaliknya, percaya dan teguhlah berpegang pada ajaran Kristus, karena telah terbukti kebenarannya, karena Ia telah mati dan hidup kembali hanya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.